Baik, kita akan mulai dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Saudara Bilsam untuk pimpin kita dalam doa. Baiklah, suara saya sudah terdengar. Sudah, Bil, sudah. Halo? Ya, silakan, Bil, sudah. Bil. Oke. Teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, panjang minggu bekerja. Pada saat ini kami datang berkumpul Tuhan di Zoom untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu untuk berbakti. Biarlah Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Kak Willy yang akan membawakan materi, biarlah Kau berkati lidahnya, supaya apa yang dia katakan Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk bisa. Baik teman-teman, saya akan membuka break room. Tujuannya adalah mungkin selama ini kalau saya tawarkan bersaksi di room besar, teman-teman kayaknya sepertinya malu ya untuk bersaksi di room besar. Nah, kita akan fellowship selama 10 menit ke depan. Saya akan bukakan break room-nya. Nanti teman-teman boleh melakukan memberikan kesaksian atau saling menguatkan dan saling mendoa. Dan di akhirnya nanti masing-masing akan saling mendoakan ya. Jadi saya sih pengennya teman-teman bersaksi di ruang terbuka ini gitu. Tapi sepertinya aduh masih enggan atau masih malu. Nah, di break room ini teman-teman boleh saling fellowship, saling bersaksi, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya kasih waktu sekitar 7 menit, 10 menit lah, 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, akan saya bukakan room-nya. Silakan di accept untuk join.
utama pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, disaksikan itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk kita semua ya dalam menghadapi hari-hari kita ke depan. Baik, kita akan mengikuti pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingat ini seri keberapa ya? Ada yang ingat ini seri keberapa? Ayo, seri keberapa ini? Keempat ya, hari ini keempat karena sahabat lalu kita tidak ya, karena diambil dengan Bible study. Baiklah, pelajaran kita, materi kita pada sahabat malam ini akan dibawakan oleh Saudara Willy Alvarius. Masih lanjutan dari pelajaran kita dari yang sebelumnya, dari perjalanan Petrus, Paulus, dan Cornelius. Siapa? Cornelius ya? Siapa? Saya lupa. Barnabas. Nah, itu dia. Jadi, kita akan mengikuti kelanjutannya pada malam hari ini. Pada Saudara Willy, waktu ini saya berikan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, karena minta tolong ini ya, share screen ya. Oke, selamat malam, selamat sahabat, teman-teman semua. Senang sekali rasanya kita boleh ketemu lagi ya di ibadah Vesper kita sekaligus pendalaman Alkitab kita di malam hari ini. Ini sebenarnya seri yang kelima, kan yang 4 kemarin udah dari mulai pendeta, terus Bill Samrian, terus Ferdi, terus pendeta Budi ya. Dan saya yang kelima. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung juga nggak apa-apa, sedikit flashback aja ya. Jadi pelajaran kita di sepanjang beberapa bulan nanti ini ke depan itu adalah rangkaian dari tentang sejarah kekristenan gitu, sejarah gereja mula-mula gitu. Jadi bukan nggak hanya sejarah gereja Advent, tapi sejarah gereja secara umum ya, sejarah kekristenan secara umum gitu. Nah, pentingnya apa? Pentingnya adalah dengan kita mengetahui bagaimana sejarah gereja mula-mula, kita akan bisa memahami bagaimana kekristenan hari ini gitu, baik kita sebagai orang-orang Advent ataupun kekristenan secara umum. Itu teman-teman. Dan ini kita memasuki seri yang ke-5 dengan judul Konstantinus Agung dan Kekristenan. Nah, next. Nah, ini pelajaran kita pada 2 pekan lalu ya, 2 sabat lalu, seri yang keempat, yaitu yang berjudul penganiayaan pada abad-abad permulaan. Kalau teman-teman yang mengikuti kemarin, coba saya flashback sedikit. Di situ pendeta Budi menerangkan bagaimana penganiayaan yang begitu hebat ya terhadap orang-orang Kristen mula-mula gitu, pasca yang dimulai dari Yesus itu sendiri, dan beberapa abad pertama, abad kedua, dan ya menjelang sampai abad ketiga lah. Di situ orang Kristen benar-benar menerima penganiayaan yang cukup ya luar biasa ya kalau teman-teman ingat kemarin gitu, dan bisa nanti teman-teman saksikan juga di media sosialnya PA yang kalau pengen pelajari lagi. Dan salah satu kutipan yang cukup penting ya dari pelajaran itu disebutkan bahwa darah orang-orang Kristen itu adalah benih. Nah, maksudnya benih itu apa? Karena semakin dianiaya atau semakin berdarah-darah orang Kristen itu dianiaya, disiksa, bahkan dibantai, dibunuh, ya itu malah justru menjadi benih gitu. Dalam artian itu malah semakin meluaskan lagi gitu. Orang-orang Kristen misalnya dipersekusi di satu kota dan orang-orang itu pada mengungsi, melarikan diri, ya di situ malah justru makin tersebar gitu. Jadi kayak ada semacam ya dalam tanda petik hikmahnya gitu dari penganiayaan ini adalah justru membuat kekristenan semakin tersebar. Itu sedikit pelajaran dari 2 pekan lalu, dan ini kita akan memasuki bagaimana ini semua nanti mengalami perubahan. Dan pentingnya perubahan ini apa? Nah, ini nanti akan dijelaskan berikutnya. Next. Ya, lagi next. Nah, pertama kita mulai dari seseorang yang bernama Konstantinus. Nah, Konstantinus ini siapa sih? Kalau teman-teman baca saya nggak akan jelasin secara lengkap ya biografinya karena cukup panjang gitu. Tapi yang jelas Konstantinus ini adalah seorang kaisar yang akhirnya menjabat sebagai kaisar Romawi gitu.
Dan seperti kita tahu, Romawi ini kan bukan kerajaan atau kekaisaran Kristen ya, seperti yang kita lihat sekarang, Roma Kristen gitu kan. Tapi bukan, awalnya mereka ini ya, kalau dalam sudut pandang kekristenan, mereka ini adalah orang-orang kafir gitu, orang-orang pagan, orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu kan. Sampai abad-abad awal ini, dan seperti kita tahu, lahirnya kekristenan itu, yaitu tadi yang menyiksa orang-orang Kristen itu siapa sih? Ya sebagian besar adalah dari kekaisaran Romawi. Karena saat itu wilayah-wilayah yang awal tumbuhnya kekristenan itu adalah kawasan yang menjadi jajahannya Romawi, otomatis ya supremasi tertingginya itu ada di Romawi gitu, dan Roma kemudian menganggap kekristenan itu sebagai sebuah kelompok yang ilegal gitu. Jadi kayak ada suatu perkumpulan yang mereka anggap ilegal, yaitu orang-orang Kristen itu sendiri gitu. Makanya kemudian itu tadi, termasuk si Konstantinus ini pun adalah orang-orang yang bukan bagian dari kekristenan gitu awalnya gitu. Nah, tapi kemudian dalam sebuah pertemuan, jadi kan sebelum naik tahta menjadi seorang kaisar, si Konstantinus ini kan ya dia anak dari ya namanya kekaisaran ya, ini kan dinasti gitu kan, dari kaisar-kaisar sebelumnya gitu kan, Kaisar Konstantius gitu. Dan di dalam perjalanannya, seperti pada umumnya kerajaan-kerajaan dimanapun di dunia ini, selalu terjadi apa? Perebutan tahta, perang saudara bahkan. Jadi kayak halal aja gitu berperang dengan, ya jangankan saudara ipar atau saudara jauh ya, saudara sekandung ataupun bahkan ayahnya sendiri pun bisa menjadi lawan gitu di dalam sebuah kekaisaran monarki seperti ini gitu. Apalagi di Roma ini yang penuh dengan peperangan yang sangat-sangat berdarah gitu. Dan di sini di titik baliknya adalah di pertempuran di jembatan Milvius. Ini di daerah Milvius ini di Roma juga sih, di yang sekarang disebut kota Roma gitu, sekitar situ. Jadi next, di dalam pertempuran ini, nah di satu kali di pertempuran ini Konstantin mendapat semacam penglihatan gitu. Ini dari catatan nih disebutkan di slide Eusebius dari Kaisarea. Di situ ini semacam kayak biografinya gitu ya, biografinya dari Konstantinus ini ya. Di situ dikatakan bahwa Konstantinus tuh melihat semacam kayak tanda gitu dari langit, kayak semacam penglihatan gitu. Apa yang ia lihat? Ia melihat sebuah piala yang berbentuk salib yang terbentuk dari cahaya dan sebuah teks yang melekat yang bertuliskan dalam tanda ini taklukan. Nah, maksudnya taklukan itu apa? Maksudnya adalah dengan tanda itu si Konstantin ini akan memperoleh kemenangan gitu. Dan ya memang si Konstantin ini memang memperoleh kemenangan gitu kan, dia melawan si Maxentius gitu. Maxentius ini hanya bagian, ini hanya masih saudaranya gitu kan. Ini kan perang saudara sebenarnya konteksnya. Dan di peperangan ini ia melihat suatu tanda gitu, tanda salib gitu. Dan ya ketika dia melihat tanda ini kan otomatis dia mengidentikan ini dengan apa? Kekristenan gitu kan. Kekristenan yang saat itu ya sedang ya tumbuh-tumbuhnya dan dia sedang dianiayanya gitu kan. Next. Dan di hari yang sama, di malam yang tadi kan siang kan dia melihat tanda seperti salib tadi kan dari langit gitu kan. Dan di malam harinya dia mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya dia adalah melihat Kristus gitu. Kristus kayak menampakkan diri kepadanya. Di sini sebutkan kan masih dari catatan yang sama ya, dari buku biografi yang sama disebutkan Kristus menampakkan diri kepadanya dengan tanda yang telah muncul di langit dan mendesaknya untuk membuat salinan dari tanda yang telah muncul di langit untuk dirinya sendiri dan untuk menggunakan ini sebagai perlindungan dari serangan musuh. Nah, kemudian apa jadinya? Next. Dari klaim penglihatan Konstantinus ini, baik penglihatan di siang hari ataupun mimpi di malam harinya tadi, kemudian Konstantinus ini membuat di perisainya, biasa ya, namanya peperangan di era-era itu, di awal-awal Masehi kan peperangan masih menggunakan perisai gitu, perang-perang tradisional seperti ini. Dan di perisainya dia memasang tanda apa? Tanda salib. Ya seperti kita tahu, seperti yang saya sebutkan tadi kan, salib itu ya simbol yang dianggap sebagai simbol kekristenan gitu. Disebutkan di sini Konstantinus dinasihati dalam mimpi untuk menandai tanda surgawi Tuhan di perisai tentaranya dan kemudian terlibat dalam pertempuran. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan dengan huruf X berbalik ke samping dengan bagian atas kepalanya ditekuk. Dia menandai Kristus pada perisai mereka. Berbekal tanda ini, tentara mengangkat senjatanya. Ini dari catatan Lactantius ya. Iya, ini catatan-catatan yang sama dengan yang ditulis Eusebius sebenarnya, catatan sejaman gitu. Yang
dalam tanda petik semacam biografinya si Konstantinus gitu. Jadi dari bayangkan ya seorang yang tadinya katakanlah kafir pagan gitu kan. Dan bagi dia Konstantinus adalah bagian dari sistem yang menganiaya orang-orang Kristen. Tiba-tiba ketika dia melakukan perang saudara gitu kan, berperang untuk perebutan tahta lah ya, salah satunya itu alurnya nanti untuk perebutan tahta. Dia mendapat katanya klaimnya dia mendapat penglihatan itu gitu. Di siang hari dia melihat tanda salib, di malam hari dia bilang dia mimpi ketemu Kristus dan diberikan perintah untuk memasang tanda ini, dan akhirnya dia menang. Jadi kayak ceritanya tuh kayak ya seolah-olah kayak dia benar-benar mendapatkan bahasa sekarang, mendapatkan ilham gitu ya, mendapatkan wahyu, mendapatkan penglihatan yang sangat-sangat bagus gitu ya kalau mungkin ya kalau kita lihat di perspektif di awal gini. Tapi mari kita selami sebenarnya Konstantinus nih apa dan apa yang ia lakukan dan dia itu siapa sebenarnya gitu. Nah, next di slide berikutnya. Nah, salah satu efek penting dari kemenangan si Konstantinus ini adalah di tahun 313 atau di abad keempat ini, dia memberikan maklumat Milan ya di kota Milan bahwa sudah sepantasnya orang Kristen dan semua orang lainnya memiliki kebebasan untuk mengikuti cara agama yang bagi mereka masing-masing tampak paling baik. Nah, tentu ini kayak semacam berkah gitu kan kalau dipikir-pikir bagi orang Kristen yang tadinya mereka itu berabad-abad dianiaya ya. Dia udahlah dijajah oleh Roma gitu kan, dan Roma ini sangat namanya diktator ya, pasti kejam kan dan menghalalkan segala cara gitu, dan udah nggak peduli tentang nyawa gitu kan. Artinya tega gitu membunuh. Tiba-tiba di tahun-tahun ini, maksudnya di tahun ini, tahun 313 ini, si Konstantinus bersama Lisinus ini memberikan pengumuman bahwa kayak orang Kristen itu dibolehkan gitu loh, jadi dilegalkan, maksudnya dalam tanda petik jadi legal gitu, udah nggak, istilahnya nggak boleh diperbolehkan lagi dipersekusi, dianiaya, dikejar-kejar, diburu, itu nggak boleh, udah dibolehkan, berarti udah dilegalkan gitu kan. Nah bayangkan alurnya seperti itu ya teman-teman ya, dari dia menerima pernyataan, dia menang, dan dia akhirnya ketika dia sudah bertahta menjadi seorang kaisar, dia akhirnya melegalkan kekristenan gitu. Nah ini disinilah bisa kita bilang salah satu patahan penting bagaimana sejarah kekristenan itu bermula hingga saat ini. Nah nanti gimana kita melihat kekristenan saat ini, kita bisa lihat di momen-momen ini. Next. Nah tapi Nyonya White itu sebenarnya udah memberikan amaran gitu untuk melihat sisi lain dari kita ngelihat nih kekristenan udah dibolehin nih, tadinya kan ilegal nih, dianiaya dan sebagainya, dibunuh bahkan, tiba-tiba dibolehin, dilegalkan gitu kan, nggak dianiaya lagi. Tapi Nyonya White memberikan suatu amaran di sini, dikatakan di buku Kemenangan Akhir, katakan bahwa sekarang musuh besar ini berusaha memenangkan dengan tipu daya licik apa yang tidak dimenangkan dengan kekerasan. Penganiayaan dihentikan dan digantikan dengan daya tarik kekayaan duniawi yang berbahaya dan kehormatan duniawi. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman Kristen, sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Nah, ini dia. Bayangkan ya, kekristenan ini kan berabad-abad diburu gitu ya, dianiaya lah. Tapi nyatanya nggak mati-mati gitu loh. Nggak, karena ini ada perkumpulan Kristen dibunuh, dihabisi. Tapi tetap aja ada. Jadi kan yang tadi dibilang kan bahwa darahnya orang Kristen itu jadi benih gitu. Ketika mereka dianiaya di satu tempat, mereka itu akan kayak mati satu tumbuh 1000 gitu. Ada di mana-mana lagi. Makanya ketika udah dengan cara kekerasan ini Kristen nggak bisa berhenti, menurut Nyonya White dalam amarannya bahwa ya sekarang diganti caranya, cara untuk melumpuhkan kekristenan itu berarti bukan cara frontal, cara vulgar dengan digebukin langsung gitu, enggak. Tapi dirangkul artian ini kiasannya dirangkul, dilegalkan, terus diberikan tempat gitu kan, dibolehkan sebagai sebuah agama kepercayaan. Tapi setelah kita selidiki bahwa ini adalah suatu tipu daya sebenarnya. Lah kenapa kok tipu daya ya? Ya itu salah satunya apa yang di awal disebutkan sini, para pemuja berhala. Karena di sini adalah pembolehan agama Kristen itu tidak serta-merta dibolehkan terus kayak ya udah pure murni agama Kristen yang ada, tapi itu nanti akan bercampur baur dengan berbagai macam kebudayaan kekafiran, kebudayaan pagan yang pada akhirnya itu mereduksi
hampir seluruh nilai-nilai kekristenan gitu. Membuat nilai-nilai kekristenan tuh udah kayak nggak ada lagi. Ya secara lahir ya kekristenan, tapi maksudnya secara rohani di dalamnya itu udah bukan Kristen gitu. Itu udah entah ajaran kekafiran mana gitu yang dimasukkan ke situ gitu. Nah ini sekilas ya, tapi nanti berikutnya nih akan lebih detail. Next. Nah ini perlindungan gereja ya jelas ya tadi. Akhirnya setelah dianiaya bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, gereja akhirnya diberikan perlindungan gitu. Next lagi. Nah di sini di dalam salah satu buku sejarah yang membahas tentang bagaimana abad-abad pertengahan itu dimulai dan berkembang akhirnya, di sini disebutkan aksesi Konstantin adalah titik balik bagi kekristenan mula-mula. Setelah kemenangannya, Konstantinus mengambil alih peran pelindung iman Kristen. Dia mendukung gereja secara finansial, memiliki sejumlah basilika yang dibangun, diberikan hak istimewa, misalnya dibebaskan dari pajak kepada pastor, dan kemudian mempromosikan orang Kristen ke jabatan tertinggi, mengembalikan properti yang disita selama penganiayaan besar di Dioklesian. Nah, ini perhatikan beberapa kata kunci. Intinya, ketika Konstantin melegalkan agama Kristen, dia itu memberikan banyak sekali privilege, keistimewaan gitu. Gereja secara finansial tuh disokong, kemudian gereja yang indah-indah tuh dibangun, terus kayak diberikan beberapa hak istimewa kan, kayak dibebaskan dari pajak untuk pastor-pastor, dan diberikan jabatan tinggi. Orang-orang Kristen dikasih jabatan, intinya dikasih hal-hal yang menyenangkan secara duniawi. Yang tak bayangkan, yang awalnya disiksa habis-habisan, yang pelajaran dari pendeta Budi yang di dua sahabat lalu, di setelah Konstantin bertahta dan dia mengeluarkan dekret di tahun 313 di abad keempat ini, dia memberikan sangat keistimewaan yang luar biasa gitu loh. Bayangkan gereja dikasih sokongan secara finansial, itu kan kayak ya siapa sih yang enggak, maksudnya secara manusiawi siapa yang enggak sangat-sangat menyenangi ini gitu kan. Tapi ya ini semacam apa ya? Nanti akan kita bahas bahwa ini semacam ya ini jebakan. Inilah titik, kenapa dibilang titik balik ya, karena ini diangkat, tapi ternyata itu adalah cara untuk menjatuhkan dan membenarkan kekristenan selama berabad-abad kemudian berikutnya gitu. Next. Nah, ini agak beralih sedikit ya. Ini bagaimana Konstantinopel itu Konstantin, si Kaisar Konstantin tadi pun dia membangun sebuah kota sebagai yang kemudian menjadi sebuah apa ya? Ya selain sebagai ibu kota kekaisaran Romawi, juga sebagai pusat dari kekristenan itu sendiri gitu. Kita lihat Konstantin itu sekarang Konstantinopel ya, nama kotanya karena didirikan oleh si Konstantin gitu kan. Yang sekarang dinamai sebagai kota Istanbul kalau sekarang di Turki. Nah, disebutkan di antara tahun 324 sampai 330, jadi selama 6 tahun nih, Konstantin tuh membangun kota ini selama 6 tahun. Mendirikan sebuah kota yang disebut sebagai Roma baru. Ya, kalau Indonesia ini sekarang kayak punya Jakarta yang ingin diubah jadi pindah ke Kalimantan gitu, ibu kota baru. Ya, ini kurang lebih seperti ini gitu, analoginya gitu. Saat itu Konstantin membangun sebuah Roma baru. Roma yang ya karena dia kekaisaran baru pengen memberikan suatu ciri khas yang baru buat dia, ya dia membangun sebuah kota yang baru, Konstantinopel itu sendiri. Tidak seperti Roma tua, kota ini mulai menerapkan arsitektur Kristen yang terang-terangan, berisi gereja-gereja di dalam tembok kota dan tidak memiliki kuil dari agama lain yang sudah ada sebelumnya. Bayangkan, jadi ini kayak suatu kota yang sangat istimewa buat orang Kristen, seolah-olah ya saat itu gitu kan. Suatu kota yang tidak ada tempat ibadah agama lain, dan di situ dibangun gereja-gereja yang megah gitu kan. Next. Salah satunya ya ini. Hagia Iren. Nah ini. Ya gitu nyebutnya mungkin ya, Hagia Iren gitu kan. Adalah gereja pertama yang ditugaskan oleh Konstantin di Konstantinopel. Jadi di sini nanti ada tiga gereja gitu. Maksudnya 3 bangunan gereja yang megah gitu. Ada Hagia Iren, ada Hagia Sophia yang terkenal kan, sama Hagia Dynamis. Nah, ketiga ini kayak 3 pusat kekristenan saat itu gitu. Bayangkan betapa megahnya dan dapat mendapatkan pengistimewaan yang luar biasa kan kekristenan di zaman Konstantin gitu kan. Nah, tapi apakah ini benar-benar pengistimewaan yang murni? Nah, ini kita nggak tahu nih. Akan kita selidiki berikutnya. Nah, next. Nah,
ini ya teman-teman ya, kembali lagi naik tatanya si Konstantin tadi, ketika Konstantin menjadi kaisar, tadi kan pertama titik baliknya adalah dia menjadikan Kristen itu sebagai sebuah agama yang istimewa gitu kan, dia istimewakan. Dan dia pun nanti pada akhirnya dia mendakul orang yang pertama kali kaisar Romawi yang akhirnya menerima kekristenan sebagai agama dia gitu. Convert menjadi Kristen gitu. Itu satu hal pertama. Yang kedua, ada satu momen penting yang membuat masa-masa Konstantinus itu menjadi penting dan menjadi apa ya? Menjadi memiliki pengaruh besar gitu bagi kekristenan di abad-abad berikutnya. Yang pertama ada konsili Nikea. Jadi ini konsili ini ya ini di tahun 325 ya, enggak sekitar beberapa ya 10-an tahun lah, 12-an tahun setelah dia mengakui kekristenan, dia akhirnya menginisiasi sebuah pertemuan para pemimpin gereja-gereja saat itu. Nah, jadi teman-teman, gereja saat itu nggak tunggal ya, maksudnya kekristenan saat itu nggak tunggal, banyak sekali gereja-gereja yang ada di sekitaran wilayah ya sekarang perbatasan Asia Eropa itu sekarang, di sekitaran Turki dan sebagainya yang sekarang kita kenal dari Suriah sampai ke Mesir, sampai ke daerah Armenia, Georgia dan sekitarnya, itu banyak gereja-gereja yang ya dalam tanda petik berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, dan kemudian next di salah satu wilayah di Alexandria itu ada permasalahan gitu. Permasalahannya apa ini ya? Apa namanya? Itu satu hal ya. Tapi yang jelas di konsili Nikea yang pertama ini itu diinisiasi oleh Konstantinus, ini tujuannya memang untuk kayak mencari sebenarnya ajaran gereja yang pas, yang benar tuh kayak apa gitu. Jadi kayak merumuskan gitulah, ini kayak konferensinya mereka, orang-orang para petinggi gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah yang sekarang menjadi itu ya perbatasan Asia Eropa itu ya gitu. Jadi ini pertama kali gitu dikumpulkan. Aukumene lah kalau istilahnya sekarang gitu kan. Berbagai macam gereja tapi disatukan dalam satu kelompok untuk membincang suatu hal gitu. Tapi mereka tetap berdiri sendiri-sendiri, hanya kemudian mereka melakukan penyeragaman ajaran gitu. Nah, next. Ini adalah topik pembahasan yang cukup urgent ya. Selain tadi mencari kesamaan ajaran soal kekristenan. Ini pertemuan ini salah satunya dimulai dari sebuah kontroversi sebenarnya. Kontroversi yang cukup membuat rame gitu, membuat gaduh, membuat heboh ke dunia kekristenan saat itu gitu. Itu dimulai dari seorang yang bernama Arius. Arius ini di sini disebutkan karena Arius itu seorang penatua gereja di Alexandria di Mesir gitu. Si Arius ini kayak punya pertentangan dengan si pemimpin gerejanya, si uskupnya gitu, bahwa Arius ini punya pendapat bahwa Kristus Yesus itu bukan bagian integral dari Allah gitu. Jadi kayak posisi Kristus tuh nggak sama dalam artian gini. Kalau Allah kan kita yakini Allah itu ya nggak ada awal, nggak ada akhir gitu kan, kekal. Maksudnya dia itu nggak ada yang ya karena dia bukan ciptaan, karena dia pencipta gitu kan. Jadi ya nggak ada awal, nggak ada akhir. Tapi si Arius ini punya pendapat bahwa Yesus sebagai seorang yang disebut anak Allah itu tuh ciptaan gitu, ciptaannya si Allah. Jadi kayak ada suatu masa ketika Yesus tuh nggak ada dan nanti dilahirkan ke dunia jadi ada dan akan kekal gitu. Paham kan ya kira-kira teman-teman? Jadi seolah-olah Yesus tuh terpisah gitu loh. Yesus tuh ciptaannya Allah juga gitu. Padahal kan dalam kepercayaan kita Trinitas gitu ya. Allah itu ya Yesus gitu. Maksudnya satu kesatuan, satu sama-sama tidak ada awal dan tidak ada akhir gitu kan. Maksudnya sama-sama satu hakikatnya tuh sama gitu sebagai Allah. Tapi Arius ini enggak. Arius meyakini bahwa Yesus tuh ciptaannya Allah gitu. Jadi ada suatu masa ketika Yesus tuh enggak ada. Gitu ya. Ini kayaknya agak nyambung dengan yang beberapa waktu belakangan ini ada juga ajaran seperti ini gitu kan di internal kita gitu ya. Mungkin loh ya. Jadi itu hal lain lah. Nah, disinilah kemudian jadi gini teman-teman, kenapa ini menjadi hal yang penting gitu bagi si Konstantinus gitu. Kenapa dia pakai ikut-ikut urusan gitu. Nah, ini menjadi penting karena dengan hebohnya
ada kayak semacam ajaran baru dari si Arius ini akan menimbulkan ketidakstabilan gitu. Bayangkan ya dalam suatu gonjang-ganjing di tengah masyarakatnya, di tengah rakyat Romawi ini, di tengah rakyat Kristen di Romawi ini ada suatu kehebohan, otomatis kan itu berpotensi membuat posisi negara tidak stabil secara politik ya, terutama secara politik sih sebenarnya. Nah, namanya hal yang membuat tidak stabil, seorang kaisar yang emang menginginkan jabatannya itu langgeng, ya otomatis dia akan mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Makanya digelar konsili ini. Salah satu alasan terkuatnya untuk kemudian memecahkan masalah ini supaya masalah ini nggak berlarut-larut gitu. Nggak berlarut-larut dalam artian nggak nggak menimbulkan kerusuhan lah, gampangnya gitulah ya. Nah, memang akhirnya konsili ini sendiri, secara ringkasnya nih ya, kalau teman-teman pengen tahu ya silakan dicari lebih detail lagi nih. Secara ringkas, konsili ini akhirnya memang memutuskan bahwa ya Allah tuh ya Trinita, maksudnya Tritunggal gitu. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu kesatuan, satu hakikat. Jadi tidak ada yang seolah itu diciptakan gitu, enggak. Dan akhirnya intinya Arius dengan ajaran Arianismenya ini udahlah diputuskan salah gitu, dan akhirnya si Arius ini pun diasingkan gitu, dieskomunikasi, diasingkan tuh apa ya, dikucilkan lah gitu intinya. Makanya kemudian melahirkan dari konsili ini sendiri, kemudian melahirkan apa yang sering kita dengar ya, kalau mungkin di gereja kita nggak terlalu sering terdengar gitu, tapi kalau kita simak teman-teman lain, gereja-gereja lain sering bilang ada pengakuan iman rasuli, ya salah satu akarnya dari konsili ini, konsili yang diadakan di abad keempat, 16 abad yang lalu gitu, 1600 tahun yang lalu gitu. Yang salah satu penggalan paragrafnya di sini disebutkan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Nah, ini salah satu penggalannya, ini lebih panjang lagi sebenarnya. Disinilah kemudian diputuskan bahwa Allah itu ya konsep kealahan itu ya trinitas gitu, Allah, Yesus dan Roh Kudus gitu, dan ini yang diyakini gereja kita juga sekarang kan gitu. Dan pada intinya nanti itu Arius tuh ya udah dianggap bersalah gitu kan, dianggap bidat sesat gitu. Dan si Konstantin kan setuju kan, Konstantin kan ya sebagai dia bukan bagian dari ahli agama gitu kan, dia sebagai kaisar aja dia setuju gitu. Next. Nah, tapi ini yang kemudian menjadi salah satu paradoks gitu kan. Next. Nah, ini. Di sini karena meskipun Arius ini diasingkan, udah dikucilin lah, udah dibilang udah kamu salah gitu kan. Tapi ajarannya ini berkembang gitu. Arianisme, makanya disebut Arianisme ini berkembang maksudnya menyebar gitu kan kemana-mana, meskipun orangnya sendiri udah gampangnya dibuang lah, di penjara gitu kan. Ini akhirnya menyebar gitu, dan membuat akhirnya ya terjadi semacam ada dua kelompok yang cukup dominan gitu, dan Konstantin sendiri ini akhirnya kayak Konstantinus ini sendiri kayak akhirnya kayak dia mencela-mencela itu kayak tidak, hatinya tuh tidak berketetapan gitu loh. Jadi dia awalnya tadi kan mendukung bahwa yang benar tuh Allah Tritunggal gitu. Tapi kemudian di saat menjelang akhir hidupnya, dia itu semacam menerima Arianisme gitu loh. Jadi nanti dia sempat dipermandikan atau dibaptis dengan seorang yang dari bagian dari Arianisme gitu. Nah, ini salah satu ketidak konsistenan dia gitu kan. Makanya sih disebutkan di salah satu jurnal yang ditulis oleh Timothy Barnes, setelah konsili Nikea dan bertentangan dengan kesimpulannya, dia atau si Konstantinus ini akhirnya menarik kembali Arius dari pengasingan dan membuang Athanasius dari Alexandria, si pembela utama paham Tritunggal, ke Trier. Jadi kayak dibalik, tadi awalnya si Arius yang dibuang, yang si pendukung Tritunggal ini aman gitu kan. Ini sekarang dibalik posisinya. Ariusnya yang dibebaskan lagi. Meskipun nanti pada akhirnya Arius ini sendiri sih dia bilang dia ingin bertobat gitu, dia ingin kembali ke
ke Allah Trinitas gitu, Tritunggal, tapi akhirnya dia nggak sempat karena dia udah akhirnya meninggal duluan. Tapi status dia kayak dikembalikan lagi gitu loh. Awalnya sebagai orang yang udah dibuang, dicabut jabatannya, ya udahlah itu ya namanya dibuang ya, udah tidak dianggap lagi. Di akhir-akhir dia itu dibalikin ke posisinya semula gitu. Artinya ada semacam kayak pengakuan terhadap Arianismenya, terhadap ajaran dia kayak seolah-olah diberikan tempat lagi gitu. Itu ya teman-teman ya. Next. Nah, menyikapi soal Arianisme ini ya, yang berkembang juga di beberapa waktu belakangan. Maksudnya, hal-hal yang mirip ini berkembang yang belakangan ini kan. Di sini jelas ya, dari awal Nyonya White menekankan di dalam Alpha dan Omega Zilid 5, posisi teologisnya Nyonya White dan juga pastinya posisi teologis gereja kita gitu, sebagai gereja yang saat ini didirikan oleh Nyonya White, dibilang bahwa sejak masa kekekalan Tuhan Yesus itu Kristus, sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa, dan di dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Ya artinya ya memang Kristus, Allah dan Roh Kudus itu satu kesatuan gitu. Tidak ada yang ada yang duluan ada dan yang dua lainnya itu diciptakan kemudian, itu enggak. Ya tetap enggak ada yang kayak gitu. Maksudnya itu jelas salah gitu. Arianisme ini ya tidak tepat gitu kan. Dan next. Berikutnya. Di doktrin GMAHK, kepercayaan dasar kita sebagai orang Advent, di situ doktrin disebutkan bahwa di doktrin keempat, anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan, sifat-sifat Allah dinyatakan, keselamatan manusia dilengkapkan, dan dunia dihakimi. Ialah Allah yang sejati selama-lamanya, juga menjadi manusia yang sejati, yakni Yesus Kristus dikandung karena Roh Kudus dan dilahirkan melalui anak darah Maria. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, akan tetapi melakukan dengan sempurna kebenaran dan kasih Allah. Melalui mujizat yang diperbuatnya, dia menyatakan kuasa Allah dan telah terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Ia menderita dan mati dengan sukarela di kayu salib karena dosa-dosa kita dan menggantikan tempat kita. Kemudian ia dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga untuk melayani kepentingan kita di Ka'bah yang di surga. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk melepaskan umatnya untuk kali yang terakhir serta memuliakan segala sesuatu. Jadi jelas ya bahwa bisa dibilang udahlah nggak ada yang lain gitu, udah nggak ada perdebatan lain gitu. Ya sudah bisa dibilang sudah final gitu posisi gereja kita, posisi kepercayaan kita yang jelas berdasarkan Alkitab. Ya Yesus tuh bagian integral dari Allah gitu, satu kesatuan, satu hakikat. Tidak ada yang muncul lebih dulu dan muncul belakangan, diciptakan belakangan, tuh nggak ada. Ya satu kesatuan semuanya gitu. Sudah sangat tegas sekali di mana namanya, di gereja kita gitu kan. Nah, next. Berikutnya. Nah, ini dia. Sebenarnya ini inti ini inti dari permasalahan kenapa Konstantinus tuh yang kelihatan bertobat, maksudnya bukan bertobat, maksudnya kelihatan memberikan tempat buat Advent, memberikan tempat buat kekristenan, dia mendaku diri sebagai orang, dia convert menjadi seorang Kristen, dia memberikan segala macam kemewahan, dia membangun suatu kota yang dikhususkan untuk Kristen, dia membangun gereja-gereja yang megah, memberikan jabatan yang tinggi untuk gereja, jabatan duniawi maksudnya, memberikan berbagai kemewahan deh. Tapi yang kemudian sangat-sangat bermasalah dan kemudian ini kemudian menjadikan wajah kekristenan hari ini tuh Kristen secara umum ya. Kita gitu. Next. Yaitu polemik tentang hari Sabat. Benar. Ya seperti kita udah sangat pahami lah ya sebagai orang Advent ya. Tidak ada yang memerintahkan kita untuk beribadah gitu di hari Minggu gitu. Sudah sejak awal kepercayaan dasar kita di 10 hukum yang sangat agung lah ya yang diberikan Tuhan langsung. Sudah yang setelah ini
Oke, aku lanjutin aja ya. Yang sudah sejak awal gitu kan, dari awal kita diperintahkan untuk memelihara hari Sabat kan. Nah ini dari Sabat ke Minggu ini, di situ jelas gitu kan, kita tidak perlu mempertanyakan lagi sebenarnya. Bahkan Kristus sendiri itu kan memelihara hari Sabat gitu kan. Kristus itu jelas dijelaskan, maksudnya di dalam Injil pun jelas gitu kan. Kristus itu Yesus sewaktu di dunia ini, kalau hari Sabat kemana ya? Ke bait tanah atau untuk menyucikan hari Sabat? Karena dia sebagai orang Yahudi, dia memiliki maksudnya perintah itu kan awalnya diturunkan pada orang Israel gitu. Jadi dia sebagai bagian dari orang Israel, ya dia memelihara hari Sabat itu gitu. Nah, tapi ini yang menjadi permasalahan di zaman Konstantin. Maksudnya, kenapa Konstantin ini penting kita bahas di malam hari ini? Karena di zaman dia inilah hari Sabat tuh beralih ke hari Minggu secara resmi, secara ofisial gitu. Maksudnya disahkan, dipatenkan gitu bahwa udah bukan hari Sabat yang dikuduskan tapi hari Minggu gitu. Nah, ini disebutkan di Oxford Dictionary of the Christian Church. Kaisar Konstantinus yang memutuskan bahwa orang Kristen tidak boleh lagi memelihara Sabat dan hanya memelihara sampai hari Minggu, bagian akhir dari pertama begitu, dan menyebutnya sebagai hari yang mulia matahari. Orang Kristen membenarkan tindakan ini karena pada hari itu Yesus telah bangkit dari mati, dan di mana Roh Kudus kepada. Jadi ya seperti yang sering kita dengar ya, argumennya kenapa orang memelihara hari Minggu gitu kan. Ya karena yang kita sucikan. Nah, tentu saja tapi kan tidak ada perintahnya gitu loh. Ya kalau kita mau memperingati ya nggak ada salahnya, tapi berikan suatu hari yang khusus untuk umat-umatnya itu memiliki hubungan yang khusus gitu, disucikan dan tidak melakukan kegiatan lainnya, itu harus Sabat gitu kan, udah jelas gitu loh. Makanya ini menjadi hal yang aneh gitu. Dan kenapa Minggu ya, hari Minggu seperti kita tahu kan di latar belakang si Konstantin gitu kan, orang paham gitu kan, menyembah ya salahnya banget matahari kan tadi gitu ya. Awal mula abad permulaan Masehi, permulaan Kristus, ini kemudian beralih sedemikian rupa gitu menjadi hari Minggu. Next. Inilah yang kemudian disebut oleh Nyonya White sebagai sebuah tindakan kompromi. Disebutkan dalam Kemenangan Akhir, dikatakan, pada permulaan abad keempat, Kaisar Konstantin mengeluarkan suatu dekret yang membuat hari Minggu menjadi hari perayaan umum di seluruh Kekaisaran Romawi. Hari matahari itulah dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Adalah kebijakan Kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para bisop gereja yang diilhami oleh ambisi dan kehausan akan kekuasaan. Dengan pertimbangan jika hari yang sama dipelihara oleh baik orang Kristen maupun orang kafir, maka akan meningkatkan penerimaan orang-orang kafir terhadap kekristenan, dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Jelas ya, motifnya apa? Ya motifnya apa sih bahasanya? Keunggulan diri gitu loh maksudnya. Jadi ketika hari yang harusnya Sabat ini di hari Sabtu dan kemudian dialihkan ke hari Minggu, ini adalah bagian dari sebuah taktik diplomasi yang akhirnya benar-benar menghancurkan kekudusan sebuah hari itu sendiri gitu loh. Kekudusan kekristenan itu sendiri diremukan gitu, nilai-nilai kekudusan nilai-nilai itu sendiri dihilangkan sama sekali gitu. Yaitu kenapa motifnya dibuat di hari Minggu, seperti yang Nyawet bilang, bahwa ya supaya orang-orang yang non-Kristen bisa menerima gitu loh, bisa menerima dan seolah melihat kayak, wah orang Kristen ini bisa kayak apa ya? Ya bukan toleransi ini, kayak bisa kompromi lah gitu, bisa bernegosiasi lah gitu. Dan ini akhirnya kan kayak apa, seolah-olah nanti kan dipandangnya Kristen ini sebagai sesuatu, oh ini berarti bagus gitu kan. Makanya dibilangnya di akhir paragraf ini bilang kan, dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Jadi yang kuasa dan kemuliaannya bukan kuasa dan kemuliaan Tuhan gitu loh, bukan kuasa dan kemuliaan Kristus, bukan Allah gitu, tapi gereja sebagai sebuah institusi yang dikuasai oleh orang-orang itu gitu. Jadi ya intinya kembali ke
kemuliaan si orang-orang itu, bukan kemuliaan Tuhan. Makanya dengan seenaknya diganti gitu kan, diganti dari hari Sabtu ke hari Minggu gitu kan. Itu yang menjadi problem gitu. Dan next berikutnya masih lanjutannya juga dari apa yang ditulis Nyonya White. Tetapi sementara banyak orang-orang Kristen yang takut akan Allah secara berangsur-angsur dituntut untuk menganggap hari Minggu sebagai hari yang mempunyai tingkat kekudusan, mereka masih tetap berpegang pada hari Sabat yang benar sebagai hari kudus Allah dan memeliharanya sebagai penurutan kepada hukum keempat. Nah, itu kan meskipun pada akhirnya melalui dekretnya si Konstantinus ini akhirnya hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari peribadatannya gitu ya. Tapi tetap ada orang yang bertahan tetap menguduskan hari Sabat. Dan soal persoalan hari Minggu ini sebenarnya kan di abad-abad sebelumnya memang hari Minggu ini sudah ada yang merayakan gitu, merayakan dalam artian untuk hanya merayakan sebagai kebangkitan Kristus gitu loh. Bukan merayakan sebagai sebuah hari yang dikhususkan sesuai dengan perintah di dalam kitab suci ya. Tapi kemudian di zaman Konstantin inilah ini secara ofisial, secara resmi, secara hukum disahkan sebagai hari yang harus dikuduskan. Itu yang jadi problemnya gitu. Dan kemudian next. Nah ya, ini jadi dapat disimpulkan oleh Nyonya White bahwa pertobatan si Konstantinus ini pertobatan yang munafik gitu. Kenapa munafik? Disebutkan bahwa dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya, dan tahayul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengakui pengikut Kristus. Kompromi antara kekafiran dan kekristenan mengakibatkan berkembangnya manusia durhaka yang diramalkan di dalam nubuatan sebagai yang melawan dan yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Sistem raksasa agama palsu itu adalah sebuah karya kuasa setan sebagai monumen usahanya untuk mendudukan dirinya sendiri di atas tapanya untuk memerintahkan dunia ini menuruti kehendaknya. Nah, jelas ya, sambil teman-teman baca lagi ya kalau saya bacanya kecepatan di slide ini. Jelas bahwa disimpulkan apa? Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Konstantinus ini, itu tadi. Pertama, dia akhirnya menjadi orang yang ikut dalam bagian gerbong orang-orang yang menganut Arianisme. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu bukan bagian dari kealahan, hanya ciptaan gitu kan. Dan yang kedua adalah itu tadi, ini yang sangat-sangat penting ya, saya pikir sangat-sangat mengubah wajah kekristenan hari ini. Kenapa hari ini kekristenan merayakan bukan hari Sabat gitu kan? Ya lihat di masa inilah, di abad keempat inilah itu berubah gitu kan. Orang yang awalnya memang masih merayakan hari Sabat ini merayakan secara ya karena ini kan dilembagakan oleh negara ya, dilembagakan oleh sebuah sistem yang sangat kokoh, sangat diktatorial gitu kan. Kemudian apa? Merayakan hari Minggu sebagai hari yang seolah-olah dikuduskan gitu loh. Ini saya kira salah satu poin penting pembahasan kita malam hari ini gitu, untuk melihat apa sih pentingnya kita tahu sejarah kekristenan kita. Ya ini gitu kan. Peralihan-peralihan seperti ini gitu. Ini belum menyangkut hal-hal lain ya, hal-hal seperti kayak kemudian bagaimana gereja itu terlembaga menjadi bagian dari negara atau bahkan melebihi kekuatan negara itu sendiri. Bagaimana penguasa-penguasa gereja saat itu yang kemudian berperilaku seolah sebagai wakil Tuhan, mempunyai hak untuk menghukum, mengampuni dosa, memecat raja, seolah dia bertindak sebagai Tuhan gitu saat itu. Ini suatu bentuk penyimpangan yang luar biasa, dan ini sudah dinubuatkan juga sebenarnya. Dan kalau boleh saya bacakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, dikatakan di situ, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini ya poinnya ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ia meninggikan diri seolah-olah dia sebagai Allah dan seolah-olah ia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itu siapa? Ya seperti sudah kita tahu semua ya, itu siapa gitu kan. Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita ketahui di saat ini gitu.
ini mungkin hanya ini teman-teman pelajaran kita malam hari ini untuk mengetahui bagaimana patahan-patahan dalam sejarah Kristen yang dimulai tadi dari penganiayaan, kemudian setelah dianiaya secara luar biasa, dibantai dan akhirnya menyebar mana-mana. Kekristenan akhirnya ditaklukkannya nggak dengan cara dibantai, karena ternyata dengan cara kekerasan Kristen nggak berhasil dipatahkan, nggak berhasil dikubur gitu. Ternyata cara mengubur kekristenan adalah dengan merangkulnya dan memberikan dia dielus-elus, disayang-sayang, dikasih tempat yang bagus. Ternyata itu adalah cara untuk membenamkan kekristenan sampai sekarang. Tapi bersyukurnya adalah masih tersisa segelintir orang yang tetap berusaha menghidupkan apa yang sudah diteladankan Kristus di awal-awal Kristus hidup ya. Maksudnya di awal abad permulaan ketika Kristenan bertumbuh dengan benar, dengan baik. Untungnya masih ada yang tetap mempertahankan itu, bahkan di zaman abad ke-8 sekalipun, berabad-abad ke-8 ya di Eropa ya. Dari abad ke-4 sampai abad ke berapa ya? Abad 15-an lah mungkin lah, sekitar itulah pokoknya. Dan akhirnya masih bertahan sampai sekarang, ada yang memegang kebenaran itu gitu. Dan tentu kita harus sedikit banyak kita harus bersyukur, kita orang-orang yang sekarang sudah diberitahu gitu, mana yang benar gitu kan. Dan harapannya adalah kita tetap bertahan dalam kebenaran ini gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau mungkin yang ada ditanyakan atau apa, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Saudara Willy yang sudah membawakan pelajaran kita pada malam hari ini. Sangat jelas sekali ya bagaimana pergerakan kekristenan dari mulai Konstantin sampai akhirnya sampai sekarang. Bagaimana, dan ternyata sebelum, apa ya namanya tadi saya mau bilang, dan ternyata Ellen G. White pun sudah menubuatkan gitu bahwa akan ada hari Minggu gitu ya, dan ternyata dia sudah mengakui, akhirnya dia pelin-pelan, akhirnya dia balik lagi ke kepercayaannya, dan akhirnya dia yang menggenapi jadinya ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pelajaran kita pada malam hari ini, saya yakin akan ada banyak pertanyaan dari pelajaran kita malam hari ini. Silakan disampaikan di kolom chat, dan di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nanti, atau di sini juga ada pendeta, mungkin nanti akan bisa menambahkan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah betul bahwa Konstantinus dibaptis oleh seorang uskup dengan aliran Kristen Arianisme? Silakan dijawab. Sorry, ulangi dong. Ya tadi sempat nge-freeze ya. Oke, saya ulangi. Pertanyaannya adalah, apakah betul bahwa Konstantinus dibaptis oleh seorang uskup dengan aliran Kristen Arianisme? Oh ya, oke, makasih pertanyaannya. Tadi udah sempat saya singgung sedikit sih sebenarnya. Di masa menjelang akhir-akhir hidupnya, Konstantinus tadi sempat aku bilang dipermandikan tadi kan, atau ditis oleh seorang yang bernama Eusebius. Eusebius ini bukan Eusebius sejarawan ya. Eusebius ini kan ada beberapa nama yang serupa gitu kan, yang berasal dari Nikomedia. Nikomedia ini seingatku, kalau nggak salah mungkin bisa di cross lagi ya kalau salah, dari daerah yang sekarang disebut Libya di Afrika bagian utara, disebut ke bawah. Di situ si Konstantinus dipermandikan oleh si Eusebius ini. Nah, kenapa kemudian disebut akhirnya si Konstantinus seperti masuk ke Arianisme? Karena si yang baptis ini, yang si uskup ini, dia adalah bagian dari Arianisme gitu. Ya mungkin ya jelas lah ya, ketika dia memilih untuk dipermandikan oleh seorang yang berasal dari Arianisme, ya otomatis dia secara nggak langsung kan mengakui apa yang dibawa oleh si yang mempermandikan dia gitu, membaptis dia gitu kan. Dan memang seperti kita tahu di menjelang akhir hidupnya si Arius sendiri itu, dia pun dibebaskan gitu loh. Artinya ketika tadi di
Meskipun pada akhirnya awalnya sih ini dalam beberapa sumber ya disebutkan bahwa si Arius ini dibebaskan, tapi dia bilangnya ingin bertobat gitu. Meskipun dia akhirnya nggak sampai bertobat yang membalikan ajarannya tadi gitu. Tapi secara nggak langsung yang masih ke Konstantinus memang ya tadi yang saya sebut sempat kayak pelin-pelan gitu. Akhirnya yang awalnya dia menyetujui hasil dari Konsili Nikea bahwa Allah itu Allah Tritunggal, Allah yang kita pahami sebagai sebuah trinitas. Akhirnya dia balik ke berpihak ke Arius gitu dengan ajaran Arianismenya gitu. Itu sih mungkin bisa ditambahkan lagi yang pengen bisa menjelaskan lebih detail pendeta mungkin. Atau masih ada pertanyaan lagi? Mungkin itu yang bisa saya jawab sedikit ya. Berarti benar ya kalau dia dibaptiskan oleh seorang Arianisme ya? Dipermandikan ya, dipermandikan gitu ya. Iya, dibaptis. Seorang Arianisme. Dan pertanyaan selanjutnya, jika benar, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan sikap Konstantin yang akhirnya memihak pada Arius pasca Konsili Nikea? Tadi udah sempat disinggung sedikit tentang Konsili Nikea. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya bisa jadi. Maksudnya kuat duganya memang itu dari bagian dari sikapnya si Konstantinus gitu, bahwa dia kemudian berpihak ke si Arius gitu loh. Jadi dia yang ku bilang beralih gitu. Yang awal dia menyetujui bahwa Allah Tritunggal, Allah satu kesatuan, tidak diciptakan gitu kan. Terus kemudian dia beralih, iya ada hubungannya. Jadi saya pahami seperti itu sih. Gitu kan. Oh, sudah. Berarti ada hubungannya ya Udah. dengan pemandiannya dengan Konsili Nikea itu saling berkaitan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya pemeliharaan Sabat hari ke-7 dan hari Minggu sebelum dekrit Konstantin pada 7 Maret 321? Ulangi. Bagaimana sebenarnya pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, dan hari Minggu sebelum dekrit Konstantin pada 7 Maret 321? Ya tadi yang aku sempat singgung juga ya di bagian-bagian rada akhir tadi di tulisannya White di kemenangan akhir. Ini aku kutipkan langsung ya dari tulisannya White, dibilang bahwa di kemenangan akhir, mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama, hari Sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang Kristen, mereka menjaga kehormatan Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan bersemangat, mereka menjaga kesucian ajarannya, tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, setan bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya, agar supaya perhatian orang-orang boleh dialihkan pada hari Minggu. Hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebangkitan Kristus. Dan diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu, namun hari Minggu itu dianggap sebagai hari rekreasi, karena hari Sabat masih dipelihara sebagai hari kudus. Nah, iya, jadi sebenarnya di sejak awal-awal abad-abad permulaan pun maksudnya ada juga beberapa orang Kristen pun merayakan hari Sabat itu gitu. Merayakan hari Minggu, tapi bukan merayakan dalam artian mengganti Sabat ya, mengkhususkan hari Minggu gitu, enggak. Mereka merayakan itu sebagai bagian dari peringatan kebangkitan Yesus di hari Minggu. Ya memang Yesus bangkit di hari Minggu gitu kan. Dan di hari itu pun mereka masih melakukan kegiatan lain, rekreasi dan sebagainya gitu kan. Hari-hari yang dipeliharanya tetap hari Sabat. Tetap yang dikuduskan, disucikan ya hari Sabat. Nah, ini cuman permasalahannya gini juga. Karena kan seperti ini aku kutip dari Nyawet juga di kemenangan, dibilang bahwa kenapa kemudian Sabat itu menjadi suatu hal yang tidak dianggap. Kayak kenapa orang akhirnya itu gampang untuk udah kamu hari Minggu aja gitu, nggak hari Sabat gitu. Karena hari Sabat di zaman orang-orang Yahudi itu dipelihara secara benar-benar kayak secara legalis gitu loh, secara ketat, secara saklek, maksudnya secara kayak jadi beban gitu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya semua seperti tidak boleh. Dan ini tentunya saja ketika diajarkan untuk kepada orang non-Yahudi akan terlihat sangat memberatkan dan sangat membebani dan sangat tidak populer lah kebijakan seperti itu gitu kan. Kayak masa aku hari ini nggak boleh melakukan kegiatan misalnya berniaga, berrekreasi, pokoknya yang semua seperti tidak boleh. Kemudian dibilang salah
salah satu pemicu kemudian Sabat menjadi hal yang seperti menjadi momok gitu, menjadi hal yang menakutkan, menjadi hal yang tidak diminati gitu kan. Dan kemudian kenapa hari Minggu gitu? Dan hari Minggu itu pun mereka juga masih, kalau dibilang Minggu katanya dikuduskan, ya nggak dikuduskan, mereka masih dibolehkan melakukan hal yang lain gitu kan. Beda dengan konsep yang ketika Sabat disucikan sebagaimana Yesus mensucikan hari Sabat gitu, mengkhususkan hari itu gitu kan. Itu sih salah satunya yang bisa saya tambahkan gitu dari jawaban ini. Yang jelas pokoknya di awal-awal permulaan hari Minggu itu sebenarnya udah dirayakan, tapi bukan sebagai perayaan, bukan sebagai hari pengudusan, hari khusus sebagaimana diperintahkan Allah di Taurat gitu. Enggak. Hanya dirayakan sebagai, oh ini loh hari waktu Yesus bangkit gitu, Minggu. Itu sih. Oke, berarti mungkin menjawab. Hanya sebagai hari raya, jadi yang akhirnya menjadi hari perbaktian ya, jadi sekarang gitu ya. Kalau dulu hanya jadi sebagai hari raya aja, peringatan oh Yesus bangkit hari Minggu gitu ya. Oke, baik. Ini masih menurut saya ini masih ada lanjutan, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah urgensinya perubahan Sabat yang dilakukan oleh Konstantinus bukannya merayakan kebangkitan Kristus adalah hal yang baik, dan toh kalaupun sudah tidak memelihara Sabat hari ke-7, orang-orang Kristen masih menyembah Yesus? Nah, kalau ini jawab pertanyaannya saya butuh bantuan ya. Tentu saja, ini mungkin jawabanku nggak terlalu memuaskan sih, tapi nanti mohon dibantu, pendeta mungkin boleh bantu. Yang jelas, memang seperti itu argumennya, kayak ya semua hari itu kan sama, semua hari itu baik, semua hari itu memang diciptakan Allah gitu kan. Ya tapi tidak gitu loh, maksudnya tidak dalam artian gini, ada satu hari yang sudah apa ya, ini kembali lagi soal penciptaan sebenarnya, kayak bagaimana kemudian Allah mengkhususkan satu hari, Allah memberikan mengasingkan satu hari, memberikan waktu untuk manusia terhubung, manusia tidak melakukan hal-hal lain. Kalau di beberapa perspektif yang saya baca di review-review soal, maksudnya ini, sorry aku agak takut sih menjawab ini gitu. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari kita untuk melepaskan diri dari dunia sebenarnya. Iya, memang kita saat ini memang benar, kita tinggal di dunia nih, kita terhubung dengan hal yang berbau, ya semualah aspek kehidupan kita, ya aspek kehidupan dunia gitu kan, secara lahir, secara luaran gitu kan. Inilah sebenarnya satu hari yang sudah Allah khususkan untuk kita melepaskan diri gitu. Kita nggak jualan misalnya di hari Sabat. Ya artinya kita nggak menjadi manusia yang materialis gitu, nggak yang konsumtif, nggak yang manusia yang memikirkan harta gitu. Makanya kita nggak jualan misal di hari Sabat, nggak boleh berniaga, nggak boleh membeli, nggak boleh menjual, gitu kan. Apalagi contohnya nggak boleh melakukan apa lagi ya? Ya bekerja itu bagian dari itu tadi kan, bagian dari kita merasa membutuhkan suatu materi duniawi untuk hidup toh. Bekerja yang dalam artian profesi yang ini ya, misalnya saya mahasiswa gitu, kuliah gitu. Itu sih esensi utamanya mungkin. Tapi ya itu tadi saya jujur aja agak-agak takut menjawab ini karena takutnya jawaban saya tidak tepat. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Kenapa? Walau mungkin gini kan, yang kalaupun kita nggak merayakan hari Sabat, kita tetap menyembah Yesus kok. Tuhan kita tetap Yesus. Yo enggak gitu, yo. Ya benar, kamu tetap Tuhan Yesus dalam pengakuanmu. Tapi jika kamu mengakui Yesus itu adalah Tuhanmu, apa yang dia lakukan itu yang kamu teladani gitu kan. Yesus ngapain waktu di dunia ini hari Sabat? Yo ke bait, yo ke sinagog ya, maksudnya ke rumah ibadah lah gitu, beribadah, menguduskan gitu kan. Ya itu berarti kan poin-poin utamanya itu kan, dan Yesus melakukan itu pun karena emang hukum Allah pun menyebutkan itu gitu kan, di hukum di Keluaran gitu. Nah mungkin saya minta dilengkapi yang kursus untuk yang di penciptaan ya, saya agak bingung. Tapi secara esensial seperti itu. Oke, terima kasih. Emang agak sensitif ya ini ya. Mungkin Pendeta Dedi boleh memberikan penjelasan tambahan dari pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Apa urgensinya gitu? Toh hari Minggu, hari Sabat sama-sama menyembah Tuhan yang sama gitu. Apa sih? Kenapa harus hari Sabat gitu? Nah, urgensinya apa gitu dengan keadaan ini gitu? Oke, ini pertanyaannya hebat ya. Tadi Willy sudah jelas itu. Jadi
Oh, nanti segini saya kasih nanti satu buku Samuel Bakyoki From Sabbath to Sunday. Jadi yang pasti perubahan itu sebenarnya adalah latar belakang politik ya. Jadi tidak murni soal karena agama ya, tapi itu masalah politik yang paling kuat di sana sebenarnya. Sebab orang Yahudi itu kan di bawah kontrolnya Romawi dan mereka sering memberontak kepada kaisar. Jadi orang-orang Kristen yang non-Yahudi sering diasosiasikan dengan Yahudi juga. Jadi supaya ada perbedaan yang jelas antara orang Kristen dan Yahudi, akhirnya pelan-pelan mereka kemudian mengikuti tradisi ya perayaan hari Minggu itu, yaitu perayaan hari raya Dewa Matahari itu ya, yang dirayakan oleh kekafiran pada masa itu. Jadi supaya kelihatan mereka itu berbeda, bahwa mereka bukan bagian daripada orang Yahudi yang sering memberontak kepada Romawi, maka itu perubahan yang pelan-pelan, akhirnya sampai kemudian itu menjadi sebuah perubahan yang menyeluruh, yang dianggap sebagai satu hal yang normal dan benar, sehingga sampai saat ini itulah yang terjadi. Jadi itu adalah masalah politik di sana ada. Itu sebabnya terjadilah perubahan itu di sana. Itu nanti melengkapi saja. Jadi nanti saya akan coba kasih bukunya bahasa Inggris tapi ya, supaya bisa lebih tahu lagi sejarah Sabat itu ke Minggu. Dan bagaimana sejarahnya? Selama ini kan kita hanya tahu hanya sekilas, tapi ini diterangkan. Kebetulan penulisnya itu adalah, memang dia adalah ahli sejarah gereja kita. Dia tamat doktornya dari satu-satunya Protestan dari Universitas Gregorian Pontifical di Roma ya. Jadi dia memang menulis dan pembimbingnya itu adalah seorang apa namanya itu ya, uskup pastor ya, apa namanya, pakar-pakar profesor Katolik juga. Nanti supaya kita tahu sejarahnya. Saya pikir itu saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Satu lagi pertanyaan yang melalui kolom chat kepada saya. Pertanyaannya adalah, peristiwa apa yang memberikan ide kepada Konstantin untuk menjadi Kristen? Apakah ada penolakan atau apa yang dipikirkan kaum elit lainnya yang tadinya membenci orang-orang Kristen? Oh ya, tentu saja kalau momen kenapa kemudian siapa tadi namanya, Konstantinus beralih menjadi Kristen dari seorang pagan lah katakan sebelumnya, ya itu tadi di suatu pertempuran ya, ini berdasarkan biografinya si ini ya, si Konstantinus, bahwa di satu pertempuran di jembatan apa tadi, lupa aku, di satu jembatan tadi lah, pertempuran itu di Roma, terjadi di Roma dan melawan si saudaranya sendiri bisa dibilang. Oh, di jembatan Milvius. Ya, terima kasih Rian. Jembatan Milvius. Nah, ini di sini titik baliknya kemudian Konstantinus itu masuk ke maksudnya dia merasa menerima penglihatan gitu. Dia bertemu Kristus. Merasa dia dalam mimpinya dia ketemu Kristus di malam hari tadi. Dan di siang harinya pertama dia melihat ada salib di langit bahwa. Nah, terus ini kalau aku analisis dari biografi ini, dia itu kayak bisa dibilang si Konstantinus tuh kemudian beralih karena dia merasa aku udah kayak diberkati gitu loh. Kayak dengan dia disuruh mau katanya mau memasang salib di kerisnya dan tenang, dia merasa kayak diberkati gitu. Diberkati dalam artian ini bahasa aku ya, diberkati dalam kemudian diang gitu kan. Nah, kemudian apakah itu kemudian menjadi satu-satunya faktor yang membuat si Konstantinus beralih menjadi Kristen? Ya belum tentu juga, mungkin ada faktor lain.
Hanya yang tercatat di dalam biografinya kurang lebih seperti itu gitu. Karena dia memperoleh semacam wahyu lah gitu. Dan kalau apakah ada kayak semacam resistensi atau pertentangan dari mungkin kayak keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran atau tinggi kekaisaran yang lain. Kalau aku sendiri sebenarnya tidak terlalu memahami itu. Tapi kalau biasanya di dalam suatu kekaisaran atau kerajaan, keputusan atau titah raja atau sabda raja itu adalah hal yang mutlak. Dalam artian ya tidak bisa diganggu gugat. Karena dia mempunyai klaim sebagai dia kan besar ya. Saya yang tertinggi di kekaisaran ini, saya merasa memiliki klaim, saya merasa memiliki wahyu, saya memiliki penglihatan. Itu tidak biasanya kalau di dalam kekaisaran dimanapun itu tidak bisa dibantah. Meskipun kita nggak tahu ya dia beneran dapat penglihatan itu atau enggak, kan kita nggak tahu juga kan, namanya klaim. Hanya kalau biasanya di dalam kekaisaran ataupun kerajaan-kerajaan dimanapun, titah raja seperti itu tidak bisa dibantah. Kalaupun ada, akan muncul sebagai sebuah pemberontakan. Dan kenyataannya tidak ada pemberontakan kan dari unsur-unsur kekaisaran yang lain gitu kan. Ya mungkin kalaupun ada, aku mungkin terlewat ya. Tapi yang aku tahu nggak ada. Jadi ya memang kemudian apa namanya? Ya udah diterima kekristenan diterima, dilegalkan, dan kemudian sampai dibangunkan sebuah kota, dibangunkan 3 gereja yang besar-besar kan, Hagia Sophia, Hagia Dinamis, sama Hagia Ieren tadi kan. Bayangkan kalau sudah sampai ke taraf itu, artinya memang kekristenan sangat-sangat diterima. Entah motifnya apa kemudian yang kita tadi bahas, yaitu kemudian yang hasilnya seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas itu diterima sih. Itu mungkin yang bisa aku jawab. Kalau ada yang mau menambahkan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga dapat memberi jawaban, menjadi jawaban ya. Dan satu lagi tadi ada sebuah tambahan dari pertanyaan, apa urgensinya memelihara hari Sabat atau sama-sama menyembah Tuhan, mau itu hari Sabat maupun hari Minggu. Tadi ada sebuah tambahan dikatakan mungkin seperti Paus Prancis lebih jelas menyatakan dengan menjadikan hari Minggu hari istirahat atau sama dengan Sabat Yahudi dengan urgensi melawan climate change, tertulis di Laudato SI 2031. Mungkin itu jawaban tambahan tadi ya dari yang pertanyaan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Rian akan memberikan jawaban tambahan. Silakan, Rian. Ya, untuk pertanyaan terakhir, aku ada mau tambahin dari pihak keluarga kerajaan ada nggak yang menentang? Jadi si Kaisar Konstantin ini menurut catatannya Eusebius dari Kaisarea, sebenarnya sebelum dia jadi Kristen, mamanya dia ini udah Kristen, mamanya si Kaisar Konstantin. Kalau dikenal mamanya biasa dikenal dengan nama Santa Helena. Nah, kalau kita dengar nama Santa Helena, misalkan salah satu orang kudus gitu ya dalam Kristenan Barat ya, terutama gereja Roma gitu ya. Santa Helena ini adalah mamanya Kaisar Konstantin. Santa Helena ini udah duluan Kristen daripada Kaisar Konstantin. Jadi misalkan Kaisar Konstantin jadi Kristen setelah menerima penglihatan atau mendapat penglihatan di jembatan Milvius itu, apakah ada pertentangan dari keluarga? Ya kemungkinan besar enggak, karena pada awalnya mamanya sendiri udah jadi Kristen yang si Santa Helena ini. Dan mungkin mamanya Kristen kan anggota keluarga kerajaan yang lain yang juga Kristen. Jadi kalau untuk menjawab bagian adakah pertentangan dari keluarga kerajaan? Kemungkinan besar enggak ya. Karena bahkan sebelum Konstantinus sudah ada anggota keluarga kerajaan jadi Kristen. Walaupun Santa Helena si mamanya Konstantin ini juga Arianisme Kristennya. Kristen Arianisme, tapi ya Kristen gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban tambahan yang melengkapi ya. Melengkapi dari jawaban dari Saudara Willy tadi. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada teman-teman yang ingin memberikan penjelasan tambahan atau dari pendeta ada penjelasan tambahan atau dari Bilsa mungkin. Silakan Bil. Aku mau tanya sebenarnya, tapi bukan tanya pertanyaan sih. Tanya pandangan. Jadi apa ya? Aku secara pribadi udah sering banget, mungkin bukan aku aja lah, hampir semua Advent pasti udah pernah dengar lah nama Konstantin ya, Konstantin, Sabat Minggu Konstantin, apalagi semenjak kita COVID ini kan pasti banyak banget tuh webinar apa
di antara di Hope Channel lah atau di mana lah yang bahas tentang sahabat ke minggu. Nah, terus aku terkejut dengan apa ya? Bagaimana kita menjelaskan doktrin Advent tapi tidak dalam pendekatan Alkitab gitu. Itu cuma pendekatan sejarah doang loh. Dari tadi itu nggak ada satu ayat pun yang dipakai kan. Kayak kita membuktikan bahwa doktrin sabat itu ada dan established sudah lama dan itu yang benar. Kita cuma pakai pembuktian historis. Nah, tapi paradoksnya adalah aku ingat satu kutipan ya, mungkin beberapa dari kita tahu, terutama Kak Willy ya. Ini dari bukunya Harari, Homo Deus ya, di bab terakhir agama data, dia bicara bahwa seperti ini kutipannya. Terjemahan bebasnya seperti ini. Pada di awal sebelum abad ke-20 dan awal abad ke-20, cara kita untuk menghentikan informasi adalah dengan melakukan sensor. Tapi pada masuk abad ke-20 dan seterusnya, cara kita menghentikan informasi adalah memberikan sangat banyak informasi. Ya, saking banyaknya informasi, jadi kita tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, lalu saya ingat dengan pendekatan historis ini. Menurut Kak Willy, apakah apa ya? Nah, tahu kan maksudnya arahnya kemana gitu. Kita apa kalau kita bukan latar belakang Advent lah, kayak kita orang sekuler lah. Ini kan pendekatan sekuler ya, karena kita nggak pakai satu ayat pun gitu kan, kita cuma pakai data historis. Nah, menurut Kak Willy sebagai seorang sejarawan dan yang udah belajar ini tadi, pendekatan ini tuh di era sekarang seperti apa gitu? Aku pakai latar belakang yang Harari bilang tadi, karena terlalu banyak data gitu kan. Cara kita menghilangkan informasi adalah memberikan sangat banyak informasi, jadi orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu. Mungkin itu agak sedikit lari, tapi dari tadi aku berpikir seperti itu. Karena kalau aku sebagai orang sekuler, aku dengarin aja ya. Ini kan semua dari catatan sejarah ya. Harusnya ada sesuatu apa ya? Ada suatu insight yang gue dapat. Kalau misalnya dari sejarah bilang ini, berarti ada sesuatu yang salah dari yang hari ini terjadi gitu kan? Atau ada sesuatu gitu, ada satu petunjuk lah. Nah, menurut Kak Willy gimana kira-kira? Nah, mungkin nggak tahu ya Bill bisa menjawab kegelisahanmu atau enggak. Aku juga sebenarnya berpikiran yang sama dengan dirimu gitu. Ini kan benar-benar sangat-sangat historis sekali apa yang saya sampaikan gitu kan. Untuk melihat hari ini tuh ya kita tinggal merujuk ke masa lalu gitu kan. Bagaimana itu semua bermula gitu kan. Dan memang jadi gini, kan apa yang kita pelajari dari satu, jadi kan sejarah itu sangat memungkinkan, sangat apa ya, suatu medan yang terbuka untuk dimasuki siapa saja dan kemudian bisa menghasilkan apapun gitu. Karena apa yang kita temukan hari ini, ya bisa jadi ada hal lain yang belum kita temukan juga gitu kan, bukti-bukti lain yang belum kita temukan gitu kan. Tapi memang apa namanya, kalau aku melihat apa yang selama ini disajikan oleh kita, oleh gereja kita, data-data historis yang kita selalu sajikan, dan untuk melihat bagaimana itu semua berubah, maksudnya itu semua beralih. Bagaimana sahabat itu berubah, ya nyatanya sampai hari ini tidak pernah ada, atau mungkin belum pernah ada bantahan ya, ataupun belum pernah ada katakanlah dalam tanda petik data tandingan yang dihadirkan gitu untuk membalikan apa yang kita sajikan selama ini gitu kan. Karena ya sangat memungkinkan gitu apa yang sudah kita sampaikan itu ternyata ada data-data historis lain yang ditemukan. Tapi pun data-data historisnya kan perlu perlu verifikasi gitu kan, perlu pembuktian. Ya itu bukan metode sejarah lah, seperti apa. Itu bisa sangat detail, dan apalagi catatan ini memang kalau aku pribadi pun aku sangat hati-hati, karena aku ini sebenarnya lebih dekat ke disiplin-disiplin seperti filologi sebenarnya. Disiplin seperti pendekatan arkeologi, karena catatannya bukan yang mudah dipegang oleh sejarawan gitu. Sejarawan tuh biasanya menunggu apa yang dikerjakan oleh misalnya kayak arkeolog, filolog, atau epigraf. Karena ini kan dicatat di benda-benda yang sudah tidak jamak di masa sekarang gitu kan. Dan nah itu tadi, kalau apa yang kamu tanyakan ini nggak tahu ya bener apa nggak menjawab pertanyaanmu, tapi yang aku bayangkan bisa jadi ditemukan data-data lain gitu yang justru malah membantah apa yang kita sampaikan, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada gitu.
Dan kalaupun ada itu bisa diverifikasi kok gitu. Gitu sih yang aku bayangkan. Jadi makanya aku sebenarnya agak-agak deg-degan gitu untuk menjawab ataupun memberikan penjabaran ini gitu. Karena kalau kayak saya sejarawan, saya sudah tidak tangan pertama untuk melihat ini gitu kan. Ya, tapi saya yakinilah sebagai sebuah kebenaran karena nyatanya tidak pernah ada data lain yang dihadirkan sebagai bantahan atas apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan di malam hari ini gitu. Itu sih sebenarnya kalau aku lihat, maksudnya kalau dari perspektifku sebagai orang yang belajar di disiplin sejarah gitu. Nggak tahu Bil, menjawab nggak Bil? Oke. Itu tadi dari jawaban dari sudut pandang sejarawan ya. Nah, coba sekarang satu lagi dari sudut pandang apa nih? Aduh, aku lupa nih. Oke, akan dilengkapi jawabannya oleh Rian. Aku lupa Rian jurusannya apa. Ya, aku mau menjawab pertanyaan Bill ya. Sebenarnya kebenaran itu ada mazhabnya ya. Kebenaran itu ada mazhabnya. Dan itu nggak harus selalu agama. Kebenaran itu ada alirannya dan itu nggak harus selalu agama. Gitu. Itu yang pertama. Jadi misalnya waktu Bill bilang ngutip Harari gitu kan, ya apa cara dengan apa tadi dengan memberikan terlalu banyak informasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya masalah yang memang jadi masalah rezim kebenaran yang paling baru. Rezim kebenaran yang paling baru itu kan namanya post-truth ya. Post-truth dan postmodern gitu kan. Nah, jadi ada beberapa banyak rezim kebenaran. Misalnya kalau di antropologi itu kan ada beberapa aliran besar, ya kan? Yang pertama misalkan fungsionalisme, misalkan menilai segala sesuatu dari fungsinya. Berarti kalau menilai ajaran agama juga dari fungsinya, misalkan ya kita pokoknya beragama harus tujuan akhirnya berbuat baik, misalkan gitu kan. Kalau nggak berbuat baik, ngapain beragama, misalkan gitu, itu fungsi. Tapi ada juga yang nggak fungsi, misalnya yang nggak fungsi tapi struktur. Nah gitu, contohnya misalkan Malinowski atau siapa misalkan. Nah kalau masalahnya si postmodern ini adalah sebuah kerangka pemikiran yang tidak percaya adanya kebenaran absolut. Nggak percaya dengan adanya naratif. Atau ini kan pemahamannya gereja terutama kekristenan pemahamannya kan antara dua ya. Kalau pemahamannya bukan evolusionis, ya pemahamannya modernis. Kalau di evolusionis, dia percaya segala sesuatu itu berkembang secara terus-menerus dari satu titik ke titik lain dan itu tunggal. Misalnya pemahaman gereja Advent tentang progres, percaya progres kebenaran yang semakin bertambah. Jadi terang yang semakin dibukakan benderang. Nah itu kan pahamnya evolusionis. Jadi kebenaran itu kita nggak ngerti, sepanjang zaman berkembang jadi ngerti. Nah, atau modernis. Dalam modernis itu ada metanaratif, ada gambaran besar. Gambaran besarnya misalnya apa? Oh ada pertentangan besar. Oh ini sahabat diubah Konstantin atau diubah secara perlahan sebelum Konstantin atau Konstantin itu pertentangan besar semuanya berantakan setan misalkan gitu. Nah itu kan gambar besar. Nah masalah yang Bill sampaikan masalah postmodern itu kayak gambaran besar, nggak percaya adanya metanaratif. Nah itu sebenarnya it's okay untuk nggak percaya adanya metanaratif. Cuman untuk masalah historis itu bisa dipersempit walaupun paradigmanya beda. Aku pakai modernis, Bill pakai postmodern. Isarya sendiri ini juga dalam catatan lagi ketemu secara langsung yang Konstantin. Jadi masih dia gitu kan, jadi ya beda ya, bukan pakai baper. Menguji berulang-ulang gitu kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Mau pakai penani super pasti besar reliable. Dan itu tadi Mas Willy juga udah singgung filologi misalnya. Jadi arsip-arsipnya udah udah diverifikasi bahwa ini arsip yang zaman segitu betul ditulis orang-orang itu dan lain-lain. Itu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih untuk tambahan yang sudah diberikan. Thank you Rian sama Mas Willy, mantap ya. Membantu banget bagi orang yang berlatar belakangnya. Oke,
Terima kasih Bill Sam, Rian juga Saudara Willy yang sudah memberikan jawaban. Sangat bagus sekali pelajaran kita malam hari ini, membuat pikiran kita semakin terbuka ya. Ternyata Pak Pendeta mau menambahkan, silakan Pak Pen. Ini sinyalnya agak putus-putus, saya bingung. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi apa yang diterangkan tadi Saudara Willy kan berdasarkan historisnya, karena apa yang sedang dipersoalkan dituliskan dalam sejarah itu karena kebenarannya itu berasal dari Alkitab. Jadi memang salah satu ketika kita ingin menyampaikan satu kebenaran, satu adalah secara biblikal ya, baik juga secara historisnya. Ada memang historis secara biblikalnya, ada juga historis secara apa yang ditulis oleh para ahli sejarah pada masa-masa dulu, gitu ya. Nah, jadi perkabaran utamanya adalah tetap apa yang ditulis di Alkitab. Kita bisa buktikan bahwa Sabat itu adalah hari yang ke-7, baik pada masa penciptaan, pada masa Israel, pada pembuangan, pada zaman Yesus, para rasul-rasul, sampai abad pertama kekristenan. Nah, tetapi karena ada pergeseran-pergeseran daripada kebenaran itu, ya yang tadinya Sabat itu berubah menjadi Minggu, maka diperlukan dokumentasi sejarah sebagai satu pendukung untuk jadi pengetahuan yang tentunya akan menguatkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kita kan menggunakan referensi daripada tulisan Ellen G. White. Jangan lupa Ellen G. White itu dia ketika menulis termasuk buku Kemenangan Akhir, Kisah Para Rasul, dia menggunakan sumber-sumber sejarah ya. Jadi apa yang dituliskan itu, Konstantinus terus itu bukan datang dari ilham dari sorga, tidak. Tapi dia sedang membaca sejarah, dia baca-baca buku sejarah yang tersedia pada zaman dia hidup. Dia bahkan sampai pergi ke Eropa itu. Ke Eropa dia untuk melihat lebih dekat tentang bukti sejarah tentang orang Waldensi misalnya. Dia pergi ke Eropa, dia lihat langsung on the spot itu bukti-bukti sejarah tempat-tempat dan seterusnya, dan juga perpustakaan dia baca, dia pelajari semuanya. Walaupun nggak sempurna mungkin dia punya pemaparan sejarah, tetap ada kekurangannya, tapi dia juga membaca sejarah-sejarah buku-buku yang tersedia pada zaman dia hidup. Jadi itulah sebabnya apa yang dituliskan itu cocok dengan sejarah-sejarah kita baca. Ya, karena memang sumbernya juga dari buku-buku sejarah zaman dulu. Jadi penting kita satu belajar Alkitab, secara biblikalnya kita pelajari, lalu kalau kita juga mau lihat juga secara buku sejarah, tentunya kita bisa cari di perpustakaan kita. Tapi kalau sejarah tidak cocok dengan Alkitab, tentunya kita harus pegang daripada kebenaran Alkitab yang tertulis di dalam firman-Nya. Dan juga ya di Quran Nubuat, juga kita punya pegangan kan itu. Tapi kira itu, terima kasih Mas Willy dan semuanya. Baik, terima kasih untuk penjelasan tambahan dari Pendeta Dedi, juga dari Saudara Jansen. Semakin, kalau saya secara pribadi ya, melalui pelajaran malam ini, semakin terbuka gitu pikirannya. Oh, ternyata sejarah pun mendukung hari Sabat gitu ya. Bukan hanya secara tulisan Ellen G. White dan Alkitab, ternyata sejarah dunia pun mendukung gitu tentang hari Sabat itu sendiri gitu, pergerakan hari Sabat itu sendiri. Baiklah, apa ya?
Terima kasih kepada Saudara Willy yang sudah membawakan pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk yang terakhir, Mas Willy, ada closing statement dari pelajaran kita pada malam hari ini? Ya, sedikit mungkin ini ya, dari pelajaran kita malam hari ini, mungkin kalau kita nggak sanggup untuk mengingat secara detail nggak apa-apa. Karena emang sejarah itu kadang agak membosankan ya kalau diingat secara detail. Tapi secara garis besar kita mesti paham bahwa bagaimana sejarah maksudnya keadaan hari ini itu bisa kita lihat di masa lalu. Dan setelah kita tahu, ternyata kita harus bersyukur sekarang orang-orang yang hidup di orang-orang yang bilang kita, maksudnya kita menyebut diri kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam gereja yang emang gereja yang sisa. Setelah kita tahu bagaimana itu semua berubah di saat itu di sekian abad yang lalu, ya sudah, sepertinya tidak ada kebenaran lain yang akan yang benar gitu ya. Yang benar ya cuma di sinilah, dan bertahanlah semua orang-orang muda di tempat yang benar ini gitu, karena kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Alangkah sialnya gitu ketika kita udah tahu mana yang benar dan salah, kita menyeberang ke yang salah gitu. Aduh, sedih banget kalau itu. Itu aja sih mungkin yang bisa kita refleksikan dari pelajaran sejarah kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran kita malam hari ini. Biarlah pelajaran kita malam hari ini menjadi pelajaran yang baru, pemahaman yang baru juga buat kita. Seperti tadi dipesankan, ketika kita sudah berada di dalam kebenaran, janganlah memilih jalan lain untuk mencari kebenaran yang lain gitu. Karena kita sudah berada di jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri perbaktian kita pada malam hari ini. Nanti saya minta Saudara, siapa namanya? Saudara Semi nanti sebagai doa penutup. Sorry, sebentar. Sembahlah Allah yang maha mulia, puji kasih-Nya yang sangat besar, benteng dan penolong yang maha kuasa, bertahta di surga Allah yang benar. Masukkan kodrat serta rahmat-Nya dan kemuliaan-Nya yang hebat. Nyatalah kuasa-Nya di angkasa, di darat dan topan dan embun lebat. Rahmat-Mu ya Tuhan tak terduga, betapa besarnya dalam dunia. Terdapat di darat, laut dan udara, olehnya manusia berbahagia. Ya Khalik, Engkaulah Bapa kami yang memelihara umat-Mu. Kasih-Mu tetap sampai hari ini. Ya Tuhan, Engkau penebus umat-Mu. Baik, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kepada Saudara Semi untuk membawakan doa penutup. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari dan diskusikan pada malam hari ini.
kiranya pelajaran ini ditambah dengan bukti-bukti sejarah dapat meneguhkan iman dan percaya kami untuk terus menyembah Allah dan berbakti pada hari Sabat Kudus Tuhan yang Tuhan telah tetapkan melalui firman Tuhan. Dan berikanlah Roh Kudus Tuhan kepada kami orang-orang muda agar tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga orang-orang muda Timoho khususnya dalam perkuliahan dan juga pekerjaan. Kiranya Engkaulah memberikan berkat-berkat dan juga kesuksesan dari surga. Juga umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Oh Tuhan, malam telah menjadi bagian kami, dan kiranya Engkau akan memberkati kami sepanjang peristirahatan kami malam ini, dan besok pagi kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas persekutuan malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, dari malam ini hingga hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Teman-teman boleh buka kameranya, kita akan mengambil foto. Silakan dibuka kameranya sebelum kita berpisah. Mari kita nyalakan kameranya. Ya, sebagai dokumentasi ya. Masih ada 2 orang, 3, 4. Oke, baiklah. Baiklah, 1, 2, 3. Sebentar ya. Tahan sebentar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Noh, si Gaby baru muncul. Ayo sekali lagi. Gaby baru muncul mukanya. Oke. Oke, sekali lagi. Lihat kameranya. Ya, tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih semuanya. Will, Mendatang. Terima kasih buat berkati. bicara. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah. Bye.